Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Luar biasa. Kita masih menggunakan masker di dalam ruangan saat kita beribadah. Biar kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dalam keseharian, dalam setiap kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu, bahkan sampai pagi hari. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita boleh melihat, kita dapat menghirup udara pagi pada saat ini. Meskipun di dalam ruangan kita masih menggunakan masker. Tetapi kasih Tuhan sepanjang masa. Karena itu, mari kita sama-sama memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Yang katanya minggu depan udah mau Sintia. Tanpa terasa, kalau kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan tidak ada habis. Karena itu, dalam beberapa waktu yang singkat ini, kita memberi yang terbaik. Sebagai ucapan syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita mau katakan sama-sama kepada Tuhan. Roh Kudus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena ini yang menjadi kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat. Amin. Haleluya Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya Yesus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang
Haleluya. Haleluya Yesus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan Yesus yang baik. Kerinduan kami untuk selalu ada di dalam Engkau. Kerinduan kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Meskipun terkadang kami mengecewakan hati Engkau. Terkadang kami membuat Engkau menangis dengan setiap kelakuan perkataan kami yang mungkin tidak mencerminkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini, ampuni kami, layakan kami, dan perkenankan kami untuk memberikan ucapan syukur kepada Engkau. Perbaharui kami, Tuhan Yesus, kami mau Engkau ubah. Kami datang dan pulang dengan membawa sukacita itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siap untuk memuji, kami mau siap memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, perkenankan kami, hamba-hamba-Mu melayani Engkau. WL, singer, pemain musik, semua yang terlibat pada pelayanan pagi hari ini, bahkan jemaat Tuhan, berkat yang sama Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, penuhi kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini dan kami mesrakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, Tuhan Yesus baik. Kita sambung dengan pujian. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Bersyukur, pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian telah sangkakala, musik dan tarian, di bumi di surga dengan damai. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Naikkan pujian, haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita sambung dengan kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Ya Tuhan, terima kasih. Hidup tanpa kasih mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih. Amin. Ya Tuhan, amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan jalankan persembahan kita. Saya undang untuk Bapak Sulaimanso, Bapak Hari, dan Bapak David Chandra untuk bisa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, ini menjadi bagian yang Tuhan berkati. Kiranya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua ya Yesus. Kami percaya semua kami kembalikan hanya untuk hormat guna kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku.
bangkit berdiri, tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama kembali mengangkat pujian. Biar Roh Kudus mengkoreksi hati kita dan menyelidiki setiap hati kita. Kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Menjadi doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami datang di hadapan Engkau. Selidiki kami. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Ya Yesus, amin. Apakah tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Yang selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Izinkan Roh Kudus memenuhi ruangan hati kita dan pikiran. Amin. Amin. Ya Rabbana shalom. Kami Bapa, kami Tuhan Yesus. Ya Kau damai ya berkati kami dengan kasih dan karunia daripada Engkau. Terima kasih.
serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Ya Roh Kudus, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu. Saya serahkan kepada Bapa. Habis diriku berjuang apa yang Kau dapati. Terima kasih. Kau dapati Kau dapati Kami yakin Tuhan, dengan penyertaan Engkau Tuhan, kami akan mampu untuk berjuang Tuhan sampai di penghujung hidup kami Tuhan. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati Tuhan di dalam hidup kami iman yang teguh di dalam Engkau ya Allahku. Walau mungkin Tuhan banyak begitu perkara-perkara dari hal-hal yang mudah sampai yang sulit Tuhan yang terkadang kami temui. Kami bersyukur pagi ini kami boleh hantar kami ya Allahku. Segala pujian kami Tuhan telah kami menaikkan ke hadapan-Mu, kiranya itu boleh menjadi satu upaya yang harum di hadapan Kau. Dan saatnya Tuhan pagi ini kami juga rindu Tuhan firman-Mu yang selalu Tuhan menjadi penolong di dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pagi ini kami rindu juga Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap hati kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan bukan saja kami dengarkan Tuhan, namun biar Tuhan Kau perhatikan dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena disitulah Tuhan firman-Mu yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami siap Bapa untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom. Haleluya. Iya, pada pagi hari ini ya saya mau coba ya, nih biasanya pertama kali saya bawa khotbah pakai ini saudaraku ya, apa? PP apa? Gimana? Iya, PowerPoint. Ya, PP PowerPoint ya. Nah, ini temanya itu tentang keistimewaan pribadi Kristus. Ya, Kristus itu menjadi suatu pribadi yang istimewa di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita, ya, pasti ada seseorang yang atau pribadi yang istimewa di dalam kehidupan kita. Benar, Bapak Ibu saudaraku, ada pribadi yang istimewa nggak? Nggak ada, ya. Nah, tentunya orang itu menjadi istimewa buat kita, ya, karena orang tersebut memiliki keistimewaan, saudaraku ya. Dan demikian juga Tuhan kita, ya. Kristus yang diurapi artinya juru selamat kita, ya. Dia menjadi satu pribadi yang istimewa. Kenapa saudaraku? Ya, karena Kristus, ya, dia memiliki keistimewaan, saudaraku ya. Nah, apa itu keistimewaannya, saudaraku ya? Sehingga Kristus itu bisa menjadi satu pribadi yang istimewa bagi kita, ya. Dan hanya satu hal saja, saudaraku, yang kita akan bahas di sini. Ya, lanjut Egi. Nah, kita baca dulu ya firman Tuhannya yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita ambil ayatnya dari sini Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada 3 hal ya yang akan kita bahas ya. Kalau Yesus itu memiliki keistimewaan dan Kristus itu menjadi sesosok pribadi yang istimewa dalam kehidupan kita, tentunya kita juga perlakukan dengan istimewa, saudaraku ya. Dan apa yang harus kita kerjakan, saudaraku? Lanjut Egi ya. Nah, sini.
Dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, ya, itu artinya kita telah mengambil keputusan, ya, bahwa kita hidup bersatu dengan Dia dan mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun, ya, tidak boleh membiarkan siapapun, ya, menjadi perintang antara kita dengan Kristus. Ya, tahan di situ, ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya. Saya yakin saudaraku pernah mengendarai sepeda, ya, dan punya sepeda, ya, sepeda motor atau mobil. Pernah nggak kita lihat, ya, sepeda itu alat kemudinya ada 2, atau kalau mobil itu setirnya ada 2? Nggak ada, ya, Pak Yunus, ya. Pak Yunus punya mobil setirnya ada 2 kiri kanan. Nggak ada, ya. Bahkan yang mobil yang buat belajar pun setirnya cuma ada 1, saudaraku, ya. Nah, ya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau setirnya ada 2 dan kemudian dua-duanya nyetir, apa yang terjadi, saudaraku? Wah, sangat membahayakan buat kita, benar nggak, saudara? Ya. Oleh karena itu, ya, kendaraan itu didesain alat kemudinya cuma 1, ya. Ada mungkin ya, alat kemudinya 1, tapi yang mau mengemudikan, udah saya yang mengemudikan. Ya, saya juga mau mengemudikan, yaudah kita berdua mengemudikan. Bagaimana, saudaraku? Apa yang akan terjadi? Fatal, ya. Lalu kalau mobil kita bawa mobil di jalan tol dengan kecepatan yang tinggi, ya, yang mengemudikan 2 orang. Apa yang akan terjadi, saudaraku? Ya, fatal akibatnya. Ya, bisa celaka, saudaraku, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Dan demikian juga hidup kita ini, ya. Ada 3, saudaraku, ya, yang ingin mengendalikan hidup kita. Ada 3, saudaraku, ya, yang ingin. Ada 3 individu yang ingin mengendalikan hidup kita. Yang pertama siapa, saudaraku? Ya, individu yang mau mengendalikan hidup kita. Ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan begini, Bapak Ibu saudaraku, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi pribadi yang pertama atau individu yang pertama yang ingin mengendalikan hidup kita, siapa, saudaraku? Siapa? Iblis. Nah, makanya dia berjalan apa, saudaraku? Di sini katakan berkeliling. Ya, dia lihat, dia cari nih. Kira-kira siapa nih yang dapat saya kendalikan hidupnya? Ya. Hati-hati, saudaraku, ya. Kalau iblis sudah masuk dan mengendalikan hidup kita, maka yang ada di dalam kehidupan kita apa, saudaraku? Menjadi orang yang selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, keraguan, tidak percaya kepada Tuhan. Ini, saudaraku, ya. Pribadi pertama yang ingin mengendalikan hidup kita yaitu iblis. Hati-hati, Bapak Ibu saudaraku, ya, dia berkeliling. Dia mencari siapa yang dapat dia telannya. Dan tujuan iblis mengendalikan hidup kita, ya, di Yohanes pasal 10 ayat 10, apa, saudaraku? Yaitu untuk mencuri damai sejahtera kita, membunuh dan bahkan membinasakan iman kita. Ini, saudaraku, coba, ya, kira-kira hidup saya ini siapa yang mengendalikan? Ya, apakah hidup saya ini dikendalikan oleh kuasa kegelapan? Kalau hidup kita selalu takut, khawatir, ya, itu ciri-cirinya, saudaraku, ya, orang yang hidupnya dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Dan yang kedua, individu yang atau pribadi yang ingin mengendalikan hidup kita, siapa, saudaraku? Siapa kira-kira, Bapak Ibu saudara? Tidak lain adalah ya diri kita sendiri. Ya. Galatia pasal 5 ayat 17, ya. Galatia pasal 5 ayat 17, mungkin Egi bisa bantu buka ayatnya, tapi akan saya bacakan. Galatia 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang kedua, pribadi yang ingin mengendalikan diri kita, diri kita sendiri. Kita yang mau mengatur hidup kita, ya. Ya memang sih kedagingan kita, ya, keinginan kita itu enggak melulu atau selalu menuntun kepada yang jahat. Tetapi yang pasti saudaraku, ya, keinginan daging kita itu selalu aja saudaraku, ya, mengajak kita kepada hal-hal apa saudaraku, ya, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya jelas firman Tuhan katakan karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ketika kita yang mengendalikan diri kita. Yang ketiga, ya, pribadi yang mengendalikan hidup kita. Siapa saudaraku? Nah ini saudaraku, ya, sosok pribadi yang memiliki keistimewaan, ya, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu Kristus. Ya. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi yang pribadi yang ketiga, saudaraku, yang ingin, ya, mengendalikan hidup kita, ya, yaitu siapa saudaraku? Tuhan kita, ya, Kristus, saudaraku, ya. Tuhan, saudaraku, ya, ingin mengendalikan hidup kita, ya, karena dia mau, ya, dia mau, saudaraku, ya, dia ingin, ya, kita menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan, ya, yaitu menjadi manusia yang utuh, ya, itu yang Tuhan inginkan, kita menjadi manusia yang utuh, ya, menuju kesempurnaan seperti Bapa, baik dari perkataan, dalam pertindakan, menjadi satu pribadi yang merdeka, yang tidak terikat, saudaraku, ya, dengan dosa-dosa, dan menjadi pribadi yang berkemenangan. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kepada siapa, ya, saat ini, hari ini, ya, kita memberikan kendali hidup kita, ya. Saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita menyerahkan, ya, hidup kita, ya, Tuhan yang mengendalikan hidup kita, saudaraku, ya, Tuhan pasti akan yang memberi yang terbaik bagi kita, ya. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, ya, dan kita memberikan hidup kita, Tuhan yang mengendalikannya, itu artinya apa Bapak Ibu saudaraku, ya, kita mau turut, ya, Tuhan membawa kita, ya, apapun keadaannya, ya, ayo kita jalani gitu saudaraku, ya, susah senang, ya udah ikut aja saudaraku, ya. Oh Tuhan mungkin izinkan pada saat ini, ya, kita masuk dalam lembah kekelaman, ya udah monggo Tuhan, aku ikut Tuhan, dan turut kepada apa yang Tuhan katakan, ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, inilah yang harus kita lakukan, ya, kalau kita mau, ya, menganggap bahwa Yesus itu, Kristus itu adalah satu sosok pribadi yang istimewa di dalam kehidupan kita. Ya, lanjutnya Egi. Nah, oleh karena itu tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau kita menganggap bahwa Kristus itu adalah sosok pribadi yang istimewa, ya, karena dia memiliki keistimewaan, saudaraku, ya. Ya, karena dia yang paling tahu hidup kita, karena dia yang menciptakan hidup kita, saudaraku, ya. Yaitu apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Yang artinya apa, saudaraku? Yang pertama, kita berakar di dalam Kristus, saudaraku, ya. Kerohanian kita haruslah berakar kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan melalui Kristus, kita harus memastikan bahwa kita mendapat nutrisi yang tepat agar kerohanian kita bertumbuh secara sehat.
Dengan berakar di komunitas yang tepat, kita dapat tegak bertahan terhadap segala angin pengajaran yang menerpa. Ya, kita harus tetap hidup di dalam Kristus ya. Kalau kita mau menganggap bahwa Kristus itu adalah sosok pribadi yang istimewa di dalam kehidupan kita, kita harus berakar di dalam Kristus ya. Jadi akar itu adalah penentu dari kekuatan, saudaraku ya. Nah, kekuatan sebuah pohon, saudaraku ya, itu bukan kita lihat dari keindahannya, besarnya, saudaraku ya, pohon itu, tetapi juga kita harus lihat ya. Ya, kalau pohon itu besar, kalau tidak ditunjang dengan akar yang kuat, saudaraku ya, pohon itu pasti akan mudah tumbang. Ya. Tapi ketika pohon itu dia memiliki akar yang kuat, ya, saya yakin pohon itu tidak akan gampang tumbang. Ya. Begitu pula ya kehidupan kita sebagai pengikut Kristen. Ya. Kekristenan itu tidak diukur, atau kualitas kekristenan kita itu, Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak diukur seberapa lamanya ya kita menjadi orang percaya. Saya yakin di sini, wah, kita semua sudah bertahun-tahun ya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Atau ada beberapa orang yang baru beberapa tahun, saudaraku ya, menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya. Itu mah nggak penting, Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa lama ya kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen ya. Yang lebih penting, saudaraku, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan ya, yang berakar ya di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kita perlu berakar, saudaraku ya, di dalam Kristus ya, agar kehidupan kita tidak mudah goyah ya, serta tetap menjadi kuat di tengah situasi apapun ya. Seperti tadi saya katakan ya, pohon yang besar itu kalau tidak ditopang dengan akar yang kuat ya, maka pohon itu juga akan mudah tumbang ya kalau ada angin besar kayak kemarin, saudaraku ya, beberapa hari yang lalu ya. Banyak pohon-pohon yang tumbang. Kenapa, saudaraku? Karena akarnya tidak kuat. Nah, oleh karena itu, untuk dapat kita berakar di dalam Tuhan, saudaraku ya, kita perlu senantiasa apa, saudaraku? Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam ya, kata kitab Pemazmur, dan menyimpannya di dalam hati serta melakukannya. Itu kalau bahasa kerennya, saudaraku, kita harus menghidupi ya setiap firman. Mengimani ya, kalau kata Pak Gembala, mengimani dan mengamini setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan ya, yang disebut hidup kita berakar dan hidup kita menjadi kuat. Jadi ketika ada goncangan, ada angin badai, persoalan, pergumulan, ya kita akan tetap dapat berdiri kokoh. Dan seharusnya ya, saudaraku ya, semakin hari kita semakin mengikut Tuhan, harusnya akar kita tuh semakin dalam ya, mencengkram ya, dan semakin kuat. Ya. Tahun 2023 ini, saudaraku ya, diprediksikan akan menjadi tahun yang gelap ya. Akan terjadi resesi lah ekonomi katanya, saudaraku ya. Kesulitan dan masalah boleh tetap ada, yang mungkin bisa bertambah besar, saudaraku ya. Namun kalau selama kita berakar kuat di dalam Kristus, ya bukan saja kita akan tetap kuat ya dalam menghadapi badai itu, saudaraku ya. Tapi hal yang pasti, kalau kita berakar kuat di dalam Kristus, kita akan muncul ya menjadi seorang pemenang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari yang pertama kita mau berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Yesus itu adalah sosok pribadi yang istimewa ya dalam hidup kita. Yang kedua, hidup kita harus dibangun
di atas Kristus. Setelah memiliki akar yang menyerap nutrisi yang sehat dan menjadi dasar yang kuat, maka kerohanian kita harus bertumbuh bagaikan bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kuat. Ya. Hanya di atas fondasi yang benar, maka suatu bangunan dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca yang mengancam. Fondasi kerohanian yang kuat menjadikan iman kita tumbuh dan tidak mudah runtuh oleh rupa-rupa hujan, ya, tanda kutip, banjir dan angin pengajaran. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa baca di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, nanti kita akan baca, Saudaraku, ya. Jadi langkah kedua, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita berakar kuat di dalam Kristus, ya, selanjutnya hidup kita ini, ya, harus dibangun di atas Kristus. Jadi setiap aspek kehidupan kita, rohani kita, kehidupan jiwa kita, pernikahan kita, keluarga kita, kehidupan keuangan kita, usaha kita, perlu kita bangun di atas Kristus. Ya. Dibangun di atas Kristus artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu membawa setiap aspek, ya, kehidupan kita agar berpusat kepada Kristus. Kristus sentris. Kristus menjadi pusatnya. Dan bukan pada diri kita sendiri, ego sentris. Dan biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jangan kita yang mengendalikan hidup kita. Sebab kalau kita yang mengendalikan hidup kita, banyak hal-hal yang bertabrakan dengan kehendak Tuhan. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak di bukit, ya, Dia mengajarkan salah satu, ya, firman Tuhan, itu bicara tentang fondasi kehidupan, saudaraku, ya. Nah, ini yang kita akan baca. Coba kita baca di Injil Matius pasal 7, ya. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ketika seorang mendasari, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kehidupannya di atas pondasi firman, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi firman, ya, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan sanggup, saudaraku, ya, menjatuhkan kehidupan orang tersebut. Apalagi kalau pondasinya itu, saudaraku, akarnya itu udah mendarah daging, ya, di dalam hati, di dalam pikiran seseorang. Ya, saya yakin orang itu dia tetap akan kokoh, ya, dia akan tetap kuat. Maka kesulitan atau pergumulan itu seberat apapun, ya, dia akan dapat tanggung. Saya udah melewati masa-masa itu, saudaraku. Sebaiknya kalau seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi yang bersifat panah, ya, dia mendasari kehidupannya dengan kepintarannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Gue punya jabatan. Dia bangun hidup itu, saudaraku, ya, di atas hal-hal yang panah itu. Sama seperti orang, ya, yang dia membangun bangunan di atas
pasir. Alah, nggak perlu Tuhan. Ya. Kenapa? Ya, pikir dia kaya, dia pintar. Gue bisa hidup. Ya memang sih ya kelihatannya dia wah luar biasa. Ya saudaraku ya. Hidupnya kelihatannya wah luar biasa. Tapi hati-hati saudaraku ya. Ketika mungkin ya kejadian seperti Ayub terjadi dalam kehidupannya, harta bendanya ludes, jabatannya hilang mungkin, ya. Anak-anaknya semua mati. Apakah dia tetap kokoh? Apakah dia tetap menjadi pribadi yang kuat? Kemarin Bapak Ibu Saudaraku ya, saya ketika lagi mau ganti jam, wah di situ ada bapak-bapak. Ya. Wah disitulah kita jadi ngobrol saudaraku ya, kita jadi sharing tuh saudaraku ya. Tukang jam saya sama bapak-bapak. Saya bilang ngobrol. Lah, akhirnya saya bertanya, "Pak, Bapak umurnya berapa?" Saya bilang, "Umurnya 70. Waduh, saya bilang, "Maaf nih Pak, maaf saya mau nanya. Itu Bapak giginya gigi palsu apa gigi asli?" "Wah, ini asli Pak." Waduh. Luar biasa nih Bapak, saya bilang, udah umur 70 Bapak Ibu Saudaraku ya, giginya masih rata, masih banyak. Nih Pak, oh saya udah ompong semua nih Pak gerahamnya. Ya. Dia bilang, "Iya Pak, memang Pak." Dia bilang gini, walaupun umurnya 70 Saudaraku ya, saya melihat Bapak ini luar biasa. Mukanya itu waduh, masih kencang Saudaraku ya, masih semangat. Rupanya Bapak ini dia nggak bisa nggak mau diem. Dia kerja, dia muter-muter terus. Bilang, "Iya Pak," saya bilang, "walaupun Bapak sudah tua, tapi Bapak kelihatan wah sangat semangat sekali ya Pak ya." "Iya Pak, saya masih kerja ya. Sekarang saya juga pergi bolak-balik ya muter ya. Nggak tahu saya nggak tanya kerjanya dia apa saudaraku ya." Iya, iya Pak memang begitu Pak, supaya pikiran kita ya, fisik kita tuh tetap prima. Tapi ada satu hal ya, satu poin saudaraku ya. Pada akhirnya kita berbicara, iya Pak, memang ya terkadang manusia itu dia selalu saudaraku, iya Pak ya, selalu aja yang dikejar itu hal-hal yang bersifat jasmani Pak ya. Yaitu entah kekayaan ya, apalah gitu ya. Sampai akhirnya dia mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritual. Wah, saya udah mulai kayak mau khotbah dari situ saudaraku ya. Tapi udah, karena saya menyadari Bapak itu dia pakai peci. Nah, satu lagi ini orang Cina, saya nggak tahu agamanya apa saudaraku ya. Dia bilang, "Iya Pak, kita perlu memang Pak cari kekayaan, tapi yang penting kita juga harus membangun ya, segi spiritual kita." Disitulah. Jadi kita harus mendasari ya dari percakapan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mendasari ya kehidupan kita Tuhan di atas firman Tuhan. Ya. Kita boleh membangun hal-hal yang bersifat jasmani ya, karena kita masih hidup di dunia, kita perlu hal-hal yang bersifat jasmani, saudaraku ya. Tetapi orang-orang yang selalu mendasari hidupnya dengan hal yang panah, kekayaan, jabatan, saudaraku ya, dan mengabaikan hal-hal spiritual. Saya yakin ketika goncangan itu datang, ya, ketika memasuki masa resesi ya, kalau memang resesi itu terjadi ya, dia saking banyaknya kekayaan, usahanya banyak, tiba-tiba usahanya ambruk, ya saudaraku ya. Apakah dia tetap kuat? Dia tetap kokoh, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, pentingnya ya, bahwa hidup kita ini setelah kita mengakar, ya kita memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua, mana lagi? Ya, kita harus hidup kita, saudaraku ya, harus dibangun ya di atas dasar yang kuat, yaitu fondasi yang kuat, yaitu firman. Kehidupan spiritual kita Bapak Ibu Saudaraku harus terus kita bangun. Dengan apa saudaraku? Yaitu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, ya ini yang terakhir, kita harus bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Rupa-rupa ajaran dan filsafat kosong saat ini banyak beredar di sekitar kita ya. Banyak sekali rupa-rupa ajaran yang tidak benar saudaraku ya. Kita harus hati-hati.
Ajaran-ajaran ini bisa mengambil bentuk yang samar. Jadi percis, tapi nggak mirip gitu saudara kali ya. Dan kadangkala menyerupai kekristenan yang benar. Ya, tak jarang pula disampaikan oleh para pemuka agama dan rohaniwan yang dengan cara yang mempesona, ya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Nah, mengenai hal ini Yesus sendiri telah memberikan nasihat agar kita mewaspadai serta menguji dari buahnya. Ya, kita lihat aja ajaran-ajaran itu saudaraku ya. Kalau memang ajaran-ajaran itu outputnya baik, benar, ya monggo ya kita ikuti. Tetapi kalau ajaran-ajaran itu outputnya atau hasilnya tidak benar, ya mari kita tinggalkan itu saudaraku ya. Sebab itu akan menggerus iman kita ya. Dan umat Kristen di Kolose itu rupanya sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka goyah ya dalam iman ya. Ya, ajaran-ajaran itu sering disampaikan dengan begitu menawan ya. Jadi katakan apa saudaraku? Tak jarang ya pula disampaikan oleh para pemuka agama atau rohaniwan yang dengan cara yang mempesona ya. Ya. Diajarkan dengan begitu rupa sehingga orang sampai bengong-bengong gitu saudaraku ya. Supaya apa? Supaya mereka mengikuti ajaran itu. Dan dengan mengikuti ajaran tersebut orang Kristen ya pasti dia akan melepas imannya ya dalam Kristus saudaraku ya. Seperti ajaran sesat yaitu Children of God saudaraku ya. Di mana di situ seks itu bebas saudaraku ya ajaran itu. Nah, karena itu Rasul Paulus menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya di dalam Yesuslah ya berdiam secara jasmani seluruh ya kepenuhan Allah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan? Yaitu yang pertama ya, kita harus menyadari ya bahwa kita itu orang yang rentan. Ya, kita ini orang yang rentan sekali saudaraku ya akan pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran, rupa-rupa ajaran itu. Karena apa? Ya karena kita menjadi orang Kristen yang dangkal. Kenapa kita menjadi orang Kristen yang dangkal? Boro-boro mungkin baca Alkitab. Ya mungkin kita sering baca Alkitab. Jangan baca Alkitab aja, kalau nggak ngerti ya kita tanya. Ya kayak kemarin ini saya khotbahin aja saudaraku ya. Saya tanya juga Pak Gembala. Nah, ya, Pak Gembala bisa memberikan satu pengertian dikit-dikit. Oh ya, saya bisa nangkap saudaraku ya. Dan langkah kedua, bagaimana supaya iman kita tetap teguh di dalam Kristus? Roma pasal 10 ayat 17 sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kita baca Roma 10 ayat yang ke-17 sampai 19a. Saya akan bacakan Roma pasal 10 ayat 17 sampai 19a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sudah ketemu? Jadi iman timbul dari pendengaran ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perakatan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, ayat 19 ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Ayat 19a. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Mereka udah dengar firman Tuhan, udah Tuhan, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Ya, suara mereka sampai ke ujung dunia. Tapi satu lagi yang ditanya, adakah Israel menanggapnya? Menanggapnya apa saudaraku? Adakah setiap firman yang dia dengar itu dia perhatikan sungguh-sungguh atau sekedar hanya didengarkan saja? Nah, disitulah saudaraku. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya dengar firman Tuhan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, tidak dengar kuping kanan masuk ke hati, berakar. Disitulah saudaraku ya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang dengar firman Tuhan, masuk dalam hati kita renungkan, nah disitulah kita akan menjadi anak Tuhan yang teguh imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita menganggap Kristus itu adalah satu pribadi yang istimewa, karena Kristus memiliki keistimewaan. Itu salah satunya apa saudaraku? Ya, dia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu izinkan Yesus yang mengendalikan hidup kita. Sebab kalau iblis yang mengendalikan hidup kita pasti hancur.
Kalau kita yang mengendalikan hidup kita, pasti banyak hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi biar pada pagi hari ini, biar Kristus ya yang mengendalikan hidup kita. Karena hanya Kristus ya tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu marilah ya kita senantiasa berakar di dalam Kristus. Hidup kita dibangun di atas Kristus, di atas firman-Nya. Dan kita semakin bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus ya. Kita rindu aliran sungai-Mu. Karena untuk kita bisa berakar dan akar kita bisa tumbuh, kita perlu air. Demikian juga kerohanian kita, supaya kita tetap kuat, kita perlu yang namanya air kehidupan, yaitu Yesus dan firman-Nya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, sembunyi bagiku hatiku, Kau tahu. Tuhan, bawa kami Tuhan berakar kuat di dalam Engkau Tuhan, dibangun di atas Engkau Tuhan, sehingga tergapai. Sebab hanya Engkau, sebab hanya pribadi yang mengenal. Amin Tuhan. Sembunyi bagiku. Oh amin. Bawa kami Tuhan. Lebih dekat lagi, tinggal Tuhan, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau adalah sosok pribadi yang benar-benar tahu Tuhan kehidupan kami. Karena Engkau saja Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Orang yang terdekat kami mungkin belum begitu tahu pasti Tuhan. Tapi kami yakin Engkau adalah pribadi yang mengenal hidup kami. Engkau pribadi yang tahu apa yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, Engkau menjadi sosok pribadi yang istimewa bagi kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, mari pagi ini Tuhan, kami izinkan Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan.
dan jadikan kami seperti apa yang Kau mau di dalam hidup kami, ya Allahku. Ajar kami untuk mengerti buat setiap rencana-rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami tinggal di dalam hadirat-Mu, ya Allahku. Tinggal dalam dekapan Engkau, ya Bapa, berakar di dalam Engkau. Hidup kami dibangun di atas Engkau, Tuhan. Dan iman kami semakin teguh di dalam Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bawa kami Tuhan lebih dan lebih dekat lagi kepada Engkau, ya Allahku. Kita akan pujian sekali lagi refnya saja. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hatiku. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tersembunyi bagi hatiku, Kau tahu. Dekat lagi padamu, ya dalam hanya dekapan kasih-Mu. Pagi ini Tuhan kami izinkan Tuhan, biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami, ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengenal Tuhan siapa kami. Karena kami menyadari Tuhan, Engkau saja yang tahu Tuhan apa yang terbaik untuk hidup kami, ya Bapa. Pagi ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jikalau mungkin hidup kami selama ini dikendalikan oleh kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tangking Tuhan. Atau selama ini Tuhan kami dikendalikan oleh ego kami Tuhan. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan Engkau dan membuat kami kecewa dengan Engkau Tuhan. Namun pagi ini Tuhan, kami izinkan Tuhan Engkau yang mengendalikan hidup kami, ya Bapa. Karena Engkau adalah sosok pribadi yang istimewa bagi kami Tuhan. Untuk tetap tinggal di dalam Engkau, ya Bapa. Berakar di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami dibangun di atas pondasi firman-Mu, sehingga Tuhan iman kami juga Tuhan boleh semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, ya Bapa. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan doa kami di Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Jadi kalau hari kita melihat ada keistimewaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita simpulkan tadi dengan kata juga menggerakkan gitu ya. Nah, dua saja misalnya keistimewaan Kristus. Yang pertama Maha Tahu. Yang kedua Maha Kuasa. Jadi dia tahu kehidupan kita. Kalau dia tahu berarti kita dimonitor. Ketika dia punya juga Maha Kuasa, dia juga akan menggerakkan. Cuma pertanyaannya,
Kita mau nggak digerakkan oleh kuasa Tuhan? Tergantung. Tadi dikatakan juga bahwa ini ada kaitannya dengan minggu lalu, kerajaan Allah. Siapa yang kita serahkan hidup kita? Kalau kerajaan dunia, maka dunia akan menggerakkan kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup pada kerajaan Allah, Allah dalam Yesus akan menggerakkan kita. Contoh, yang pertama tadi kan keistimewaannya Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita alami, dia akan monitor. Wah, lagi sakit nih, Maha kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia akan gerakkan kuasanya untuk memberikan kesembuhan. Pertanyaannya, mau gak kita digerakkan kuasa Tuhan? Kalau kita lebih condong kepada kuasa dunia, biar kita tengking bagaimanapun, kalau kita gak menyerahkan kepada Tuhan, setan bilang itu dia milik saya, gitu ya. Sifatnya Maha Tahu, sifatnya Maha Kuasa. Dia akan monitor. Ketika terjadi sesuatu, Tuhan akan memberikan alarm. Kita peka enggak sama alarmnya itu? Alarmnya tadi kan pesan Tuhan kan? Ada suara Tuhan memberikan alarm dalam hidup kita. Dan orang sering bertanya sama saya, dari mana kita tahu suara Tuhan? Saya jawab dengan sederhana. Dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Kalau saya dekat dengan Pak Edi Haryanto, saya dekat dengan Pak Agus Maulana, saya bisa bedakan. Oh, ini suaranya Pak Edi Haryanto. Oh, ini Pak Agus Maulana nih. Saya dekat. Dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Selama ini kita dekat dengan siapa? Kalau dekat dengan Tuhan, kita akan peka. Bagaimana sih dekat dengan Tuhan? Kan tetaplah berdoa. Dengan doa kita semakin dekat. Ibadah, itu jalan-jalannya, saudara. Maka keistimewaan Kristus akan menggerakkan kuasanya menolong kita. Dia akan monitor kita. Wah, lagi dalam kesusahan nih, dalam kesulitan nih, Tuhan sanggup menggerakkan kuasa yang menolong kita. Pertanyaan sekarang tadi terakhir kan, bagaimana Tuhan bisa menggerakkan? Pertama tadi harus berakar kan? Berakar tuh banyak belajar. Kedua apa kan? Dibangun. Kita mau dibangun nggak? Jangan-jangan kita dirusak oleh kuasa iblis. Nah, ketiga, kita baru setelah berakar mau dibangun, ada iman. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Kalau ada alarm, tetap imani Tuhan beserta kita. Amin. Ini yang harus kita imani dan amini, saudara. Ketika kita mau digerakkan Tuhan, artinya kita mau diatur Tuhan. Itu selalu saya katakan, jangan pernah kita yang atur Tuhan. Jadi ini kesimpulannya. Mari hari ini kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat. Gitu ya. Kalau ada tadi terakhir pengajaran-pengajaran sesat, dari mana kita tahu? Dari banyak belajar. Gitu. Dengan banyak belajar kita tahu, oh ini sesat. Kalau tadi contohnya children of God ya. Kalau Alkitab bilang Allah itu kasih. Kalau ajaran children of God, kasih itu Allah. Beti ya. Beda-beda tipis ya. Allah itu kasih, dibalik kasih itu beda. Kalau Allah itu kasih, kasihnya standarnya Allah. Kalau kasih itu Allah, standarnya dunia. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Coba. Beda-beda tipis, maknanya beda, dalam sekali. Pak, dari mana kita tahu itu pengajaran sesat? Standarnya 12 pengakuan iman rasuli. Pertanyaannya, tahu nggak sudah 12 pengakuan rasuli? Kalau nggak bisa bedain. Oh ya, saya mau banyak belajar. Nah, dijabarkan menjadi pengakuan iman GBI. Itu step by stepnya gitu. Ya, kita banyak belajar, saudara ya. Tuhan memberkati. Kita akan dengar dulu, kita lihat warta gereja, saudara. Yang pertama, inilah hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu yang akan datang, tanggal 22 Januari. Nanti firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Sekali lagi, nanti ini firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Ini Imlek, Bapak Ibu ya. Sebelum Imlek keluar, Imlek ke dalam dulu, saudara. Next berikutnya,
Terima kasih bagi jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga setia memberikan untuk pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mulai Selasa kita sudah memulai renovasi gereja kita. Jadi Bapak Ibu sudah lihat di depan, nanti akan ngerembet terus. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana, sudah ada yang masuk. Kalau sudah memberikan dana, setelah kasih inisial PB itu untuk pembangunan, PP itu persepuluhan. Tolong diperhatikan di grup GB Rawaja. Yang belum masuk di grup GB Rawaja nanti bisa hubungi Bapak Ateng atau sama Kak Ica ya, supaya bisa dimonitor saudara. Jadi rencananya target kita ini sama pemborong paling lama 3 bulan. Diharapkan 2 bulan sudah selesai. Jadi ini di Pason ini berantakan semua saudara sekalian nih. Ya, kalau saudara bisa lihat. Setelah selesai ini gereja akan segera juga diperbaiki. Ini plafon semua akan diganti. Nah, ini menjadi pemikiran, tolong bantu pemikiran. Nah, ketika ini dibongkar pasti ini alat-alat musik semua harus diamankan saudara ya. Tapi setelah itu apakah ibadahnya kita kembali online? Nah, dukung doa supaya nanti bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati untuk dukungan doa dan dana saudara. Yang terakhir, kita akan mendukung di dalam doa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan. Tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Kita nggak tahu masalah siapapun yang ada di sini. Tuhan yang monitor lebih tahu. Amin. Dia yang sanggup menolong kita. Dia kan pasti monitor. Terjadi sesuatu dia berikan alarm, pasti ada alarm, cuma kita kadang-kadang nggak peka, itu aja. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau akan menggerakkan kami. Ketika terjadi sesuatu, Engkau memberikan alarm kepada kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, jika selama ini kami tidak peka dengan alarm daripada Engkau. Alarm itu artinya peringatan daripada Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk hidup lebih dekat kepadamu, sehingga kami lebih peka dengan suara-Mu dibandingkan suara dunia ini. Itu sebabnya sekali lagi, kuduskan kami, karena Engkau Maha Kudus, sehingga kami selalu dalam monitor Engkau. Ketika terjadi sesuatu hal, Engkau akan memberikan alarm. Ketika kami susah, Engkau memberikan penghiburan. Ketika kami sakit, dalam nama Yesus kuasa-Mu menyembuhkan kami. Ketika kami dalam pergumulan, Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu. Seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, seluruh petugas multimedia. Mari ya Tuhan, mereka yang telah melayani pada pagi ini, kami dukung mereka dalam doa. Inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau berkati pelanannya, Engkau berkati rumah tangga dan hidupnya. Jadikan mereka hamba-hambamu yang semakin setia melayanimu, semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini Tuhan, teringat kami untuk orang tua kami, bapak ibu kami yang sudah berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka. Itu sebabnya pagi ini dengan iman kami akan mendukung mereka. Dan inilah Tuhan, doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima dalam usia lanjut mereka. Beri kekuatan yang baru, sukacita surga selalu ada dalam masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami, di mana mereka banyak mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Kami tidak bisa menolong mereka, Engkau yang sanggup menolong mereka. Kami mengandalkan-Mu, dan pagi ini kami dukung doa untuk anak-anak cucu kami. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Pagi ini juga Tuhan, terus kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami akui dengan jujur, kami tidak tahu masalah apa yang mereka sedang alami. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan pagi ini kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, baik sakit jasmani, sakit rohani. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang lansia, bahkan yang sudah pensiun, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang mendukung di dalam doa dan dana untuk renovasi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berlipat kali ganda Tuhan kembali dalam hidup mereka. Bangsa negara kami juga kami dukung doa, karena kami ada di negara Indonesia. Kami doakan negara kami ini Tuhan lindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan memberkati, bahkan juga memberikan hikmat kepada Bapak Presiden sampai dengan jajaran kabinetnya, mengelola dan memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Mengimani dan mengamini setiap jawaban doa yang Engkau berikan, itu pasti yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Maka ibadah pagi ini kami tutup dengan penuh rasa syukur kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman, menerima berkat khusus dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumah-Mu, sehingga rumah-Mu dan rumah tangga-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalanan-Mu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima